Brice dengan tegas menundukkan kepalanya. Orang-orang itu menatapnya terkejut. Pria itu mengatakan bahwa banyak waktu telah berlalu sejak awal pertandingan. Mei bertanya kepadanya apakah sesuatu telah terjadi. Setetes air mata mengalir di bawahnya. Pipi dia tiba-tiba menangis. Bahwa dia menangis karena dia takut orang-orang itu memperhatikan pria yang mengatakan bahwa dia tidak takut. Dia berbalik mereka dengan senyuman dan berkata bahwa dia hanya menemukan makna hidup. Setelah itu dia berterima kasih kepada pahlawan untuk kesempatan berharga baginya. Alcia dan Mei menatapnya dalam kebingungan. Salah satu anggota organisasi mengambil kapak yang diciptakan oleh peri karena menebang pohon. Elf menyilangkan tangannya memandang mereka. Pria itu bertanya apakah dia menginginkannya untuk menebang pohon. Peri mengkonfirmasi hal ini dan mengatakan bahwa mulai hari ini akan menebang pohon, dan meskipun dia secara pribadi tidak akan mempercayai mereka dengan tongkat yang dikerjakan dengan marah dan menyelesaikan hukuman dengan mengatakan itu ini adalah permintaan dari seorang dukun sehingga mereka harus melakukannya. Pukulan kapak terdengar di seluruh hutan pisau. Tenggelam ke dalam batang pohon, elf itu mengarahkan jarinya ke arah pria itu dan dengan marah mengatakan bahwa dia telah melakukan yang lebih baik. Pekerjaan pria muda itu meminta maaf kepadanya bahwa peri memandang dengan marah kepada anggota organisasi dan berteriak pada mereka. Yang satu ayunan kapak membutuhkan waktu 8 detik untuk menebang pohon dengan benar. Anda perlu membuat 8 pukulan dalam lingkaran tepat 10 cm, maka jari akan memiliki tepi yang sangat halus. Sudut kapak harus 37D. Menangis dan berkata bahwa mereka sekarang telah menjadi budak, dia mengangkat kepalanya dan membayangkan citra pemimpin berpikir bahwa dia merindukannya. Peri itu terus berteriak kepada mereka. Pria itu secara mental menambahkan bahwa dia akan melalui semua cobaan. Tidak peduli seberapa besar dia ingin melarikan diri dari Alcia. Melihat pemberitahuan bahwa semangat kehidupan mengatakan bahwa itu adalah sulit untuk menumbuhkan apapun di neraka ini, pria itu setuju dengan ini. Dia memandang pepohonan dan mengatakan itu saja. Gulma dan beberapa bunga tumbuh di sana dan Seedlings mengatakan tidak akan bertahan hidup. Dia mengerutkan kening dan menambahkan itu sesuatu perlu dipikirkan. Samantha mendatanginya dari belakang dan mengatakan bahwa dia telah selesai membersihkan gudang. Pria itu berterima kasih kepada Alcia-nya mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata bahwa ada banyak ramuan di gudang. Pria itu bertanya apakah dia berbicara tentang esensi bunga Earth. Samantha memandangnya mengkonfirmasi hal ini dan bertanya apakah dia berencana untuk menggunakannya sebagai hadiah untuk pencarian ini. Bocah itu mengkonfirmasi bahwa gadis itu menambahkan bahwa dia merasa menyesal menyia-nyiakan ramuan ini. Dia sedikit mengerutkan kening dan mengatakan bahwa meskipun dia tidak ingin tampak menjengkelkan, itu tidak bagus untuk meninggalkan ramuan berkumpul di debu tanpa melakukan apapun karena pria itu sendiri tahu betapa berharganya barang-barang seperti itu. Berada di dunia baru, pemuda itu tersenyum bingung dan setuju dengan berpikir bahwa tampaknya dia pikir bahwa dia adalah pemain berpengalaman yang dikatakan gadis itu bahwa ramuan memberikan 10 pemulihan setelah kehilangan kesehatan kritis atau melemah. Dia menatap matanya dan menambahkan bahwa ramuan seperti itu akan diminati dengan baik di antara para pemain yang ditanyakan Alcia. Dia jika ada yang akan membelinya. Dia berbalik dalam kebingungan menyetujui bahwa mereka bisa dijual. Setelah itu dia secara mental terkejut dengan ini. Pria dan cewek berdiri di seberang satu sama lain. Samantha mengatakan bahwa ada barang yang lebih mahal. Tapi ramuan ini sangat mudah untuk membuat. Pria itu setuju dengan ini dan mengatakan bahwa dia tahu resep di sana. Bahan-bahannya adalah bunga. Dia menyentuh dagunya dan mengatakan bahwa rasio kualitas harga cukup menggoda dan selain konstan, penghasilan lebih menguntungkan daripada penjualan item permainan. Satu kali Aler mengangkat kepalanya dan berpikir bahwa di modern kali banyak orang mendapatkan uang di dunia baru dan dia memiliki pinjaman untuk pendidikan, pinjaman untuk gym ayahnya dan ibunya. Bekerja hari seminggu. Dia sedikit mengerutkan kening dan memutuskan bahwa dalam situasi seperti itu tidak bijaksana untuk membuang waktu dalam permainan tanpa manfaat. Dia tersenyum dan berbicara dengan gadis itu dengan namanya. Menatap matanya, dia bertanya apakah dia tahu orang yang cocok untuk tujuan ini. Quen berbaring di rumput. Dia menerima telepon dari Samantha yang bertanya apakah dia bisa mengevaluasi sesuatu untuk dijual. Gadis itu setuju dan mengatakan bahwa ini adalah pekerjaannya karena dia adalah seorang pedagang. Quen duduk di atas tunggul dan melihat ke jendela sistem yang menanyakan lawan bicaranya tentang item apa yang dia bicarakan tentang. Samantha mengatakan bahwa dia berbicara tentang esensi bunga belut dan dia mengirim satu untuk evaluasi. Klon memandang inventaris dan setuju dengannya. Setelah itu dia mengatakan bahwa jika kita berbicara tentang meluncurkan kemisa penjualan maka mungkin kualitasnya bukan yang terbaik. Yang dia tidak mengalihkan pandangan dari inventaris memikirkan fakta itu bahwa item itu dikirim oleh Samantha sehingga harus bernilai setidaknya sesuatu yang dengan cepat mulai dihitung gadis itu di kepalanya. Dia melihat ke jendela sistem yang mengejutkan. Samantha sedang mencoba berteriak kepada klonnya yang sudah jadi. Dia melihat di depan dengan terkejut dan bertanya kepada lawan bicara apakah dia ingin meluncurkan ramuan ini ke dalam produksi massal. Samantha menjawab bahwa ramuan itu dibuat oleh satu orang sehingga dia jauh dari produktivitas tanaman, tetapi tetap saja cukup banyak dari itu. Gadis itu bertanya apakah ini berarti bahwa ini adalah hasil akhir yang dianut. Lawan menjawab bahwa ini adalah tidak semua karena pria itu baru saja mulai berkembang ke arah ini. Mata Kwon menunjukkan kehausan untuk keuntungan yang dia tanyakan padanya teman untuk mengirim koordinatnya tentang kondisi topik ini bahwa dia akan segera datang ke anggota organisasi yang dipimpin oleh Elf sedang menyeret kunci yang orang-orang memetik bunga. Angin berusaha untuk menghibur. Arsitek Alcia melangkah ke tanah sedikit lebih jauh. Dia menyentuh hidungnya dan mengatakan bahwa dia tidak tahu jika ramuan itu akan terjual dengan baik, tetapi dia pikir itu harus ditingkatkan. Samantha menatapnya dan berbicara dengan namanya. Pria itu menyapanya. Gadis itu memalingkan muka Kwon menyesuaikan rambutnya dan memperkenalkan dirinya. Gadis itu berkata bahwa ini adalah dia.
Teman dengan kelas pedagang tentang siapa yang dia katakan pada Alsia tersenyum dengan senang hati. Gadis itu mundur karena takut pria itu diperkenalkan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa mereka perlu pergi ke bisnis yang dia tersenyum dan antisipasi dan bertanya apakah dia mau. Lihatlah salah satu barangnya. Alsia tersenyum sedikit gelap atau berasal darinya. Gadis itu menoleh ke temannya yang mengatakan itu. Pria itu tidak berarti sesuatu yang ilegal. Orang-orang itu memasuki gedung yang dikatakan orang itu. Untuk saat ini hanya ini yang dimilikinya dan bahwa ini adalah gudangnya. Setelah itu ia menyarankan untuk memulai dengan esensi bunga. Kwon mengambil botol dengan ramuan di tangannya dan mengatakan bahwa dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa esensi itu berkualitas baik yang dia lihat. Bahan dan mengatakan bahwa ada banyak hal menarik di sekitar. Selain ini pria itu menjawab bahwa dia melakukan eksperimen pada penciptaan sedikit dari semua yang dia tersenyum secara luas dan bertanya apakah dia bisa. Kwon menempatkan bagian ke matanya dan mengatakan bahwa dia akan memulai sistem melaporkan bahwa analisis item telah dimulai dan itu. Kaleidoskop Goblin secara signifikan meningkatkan kemampuan analisis yang dia lihat pada mangkuk dengan konten yang tidak diketahui. Sistem melaporkan bahwa ini adalah teh yang dibuat oleh dukun dari jamur kering berkualitas tinggi yang memberikan efek meningkatkan ketahanan kutukan. Dengan satu dia melihat piring tanaman yang dilaporkan sistem ini adalah kualitas tinggi. Biji bunga panggang yang disiapkan oleh dukun yang memberikan efek memulihkan 10 poin kesehatan yang dia lihat. Pada kacang-kacangan, sistem melaporkan bahwa ini adalah biji yang dipanggang berkualitas tinggi dengan jarum pinus yang disiapkan. Dia melihat pada pria sambil tersenyum. Pria muda itu mengatakan bahwa dia telah membuat banyak dari mereka untuk meningkatkan tingkat studi, jadi ini hanya A. Cacat. Dia melihat piring dan berpikir bahwa dia tidak dapat dengan jelas menentukan potensinya dengan pasti. Dan meskipun ini tentu saja tidak ada taraf dengan pilihan makanan berkualitas tinggi dengan efek yang terbaik. Pemain yang digunakan dan sebagian besar makanan yang bisa disiapkan pemain adalah kualitas yang biasa-biasa saja, tetapi kualitas dukun ini. Makanan yang dia tunjuk pada dirinya sendiri dan bertanya apakah dia bisa mencobanya. Pemuda itu setuju dengannya. Gadis itu mengambil satu biji-biji garpu. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba gadis itu mengangkat alisnya dengan terkejut. Dia meraih pipinya yang tersesat. Kebahagiaan rasanya yang dia alami. Dia pikir di sana bahwa dia mengalami sedikit pahit, tapi rasa biji-biji dan jarum pinus yang menyenangkan yang secara bertahap mempengaruhi selera dan dia bisa bandingkan dengan kinerja Mother Nature. Alsia memandangnya dan menyarankan agar dia tidak menyukainya. Gadis itu menundukkan kepalanya dan mengatakan bahwa persiapan makanan berkisar dari biasa hingga berkualitas tinggi karena di dalam dunia baru sensasi rasa ditingkatkan. Dia menatapnya kembali sambil tersenyum dan mengatakan itu untuk pemain yang hanya parameter yang dihargai. Rasa makanan tidak masalah, tetapi jika kita berbicara tentang NPC dari dunia baru maka makanan ini pasti akan menarik minat makhluk kelas atas. Dia menatap matanya. Pria itu bertanya apa artinya. Gadis itu berkata bahwa di dunia baru ada banyak NPC dengan kepribadian dan preferensi yang berbeda dan dia yakin ini hidangan akan sesuai dengan selera mereka. Yang Kwon berjalan melewatinya dan menatap meja. Dia mengulurkan tangannya ke samping. Gadis itu tersenyum dan berkata bahwa dia ingin menjual semuanya di rumah gudang ini, bukan hanya esensi yang dia tutup matanya dan menyebut pria itu seorang juru masak ilahi yang tiba-tiba dia menatap wajahnya dengan terkejut. Di atasnya bahwa dia tidak menentang menjual mereka, tetapi ingin mengklarifikasi satu hal yang ketakutan. Gadis itu mundur dan bertanya apa telah terjadi dan jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Alsia mengerutkan kening dengan marah dan menyebut dirinya pemilik bunga. Toko Kwon berada di STUPR Pavo dan memutuskan bahwa dia sudah gila. Pria itu mengerutkan kening. Samantha mengatakan bahwa temannya tidak buruk. Pria muda itu menatapnya. Gadis itu menambahkan bahwa dia bisa bingung dari waktu ke waktu dan kadang-kadang kehilangan akal sehat. Alsia mengatakan bahwa tidak perlu membenarkannya karena dia tidak berperilaku buruk dan dia punya terdengar lebih buruk. Dia berbalik dan mengatakan bahwa bagaimanapun mereka sepakat bahwa gadis itu akan membuka toko eksklusif. Samantha mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan tempat untuk ini. Pria itu setuju. Dia sedikit mengerutkan kening dan menambahkan bahwa mereka hanya perlu kembali raksasa untuk normal. Matahari cerah yang digantung di angin sepoi-sepoi berubah menjadi raksasa dan mengatakan bahwa arsitek harus disingkirkan. Ilusi tentang elf karena mereka tidak semulam dan baik seperti dalam dongeng atau novel yang dilihat pria itu. Kejutan pria itu menambahkan bahwa dia bisa dengan jujur mengatakan bahwa elf bahkan dapat membunuh arsitek karena permusuhan mereka terhadap orang-orang jika dia hanya menyentuh mereka. Orang-orang menundukkan kepala. Arsitek dan air mata mengatakan bahwa peri seperti iblis yang dipermalukan tanpa alasan dan juga diskriminasi rasial berkembang di sana. Brice mengatakan bahwa dia tidak bermaksud ini, jadi pria perlu menyingkirkan ilusi karena mereka adalah manusia biasa yang sama, ditambah mereka juga menyinggung orang-orang. Seorang peri yang lewat mendekati mereka dan menatap mereka dengan tenang. Orang-orang itu menutup mulut mereka. Elf itu berjalan pergi. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa satu-satunya cara untuk menemukan bahasa yang sama dengan elf adalah dengan menerima kenyataan. Dia melihat ke depan. Brice menatap mata pria itu dan berkata bahwa dia harus melakukan segala upaya. Arsitek bertanya kepadanya apa yang dia maksud. Pria itu melihat ke belakang dan berkata bahwa dia akan berdemonstrasi dengan contoh. Angin sepoi-sepoi itu berlari ke peri yang meninggalkannya. Dia membungkuk rendah, menyapa peri dan berkata bahwa cuaca seindah keindahan. Para elf yang lewat terkejut bahwa dia mengatakan ini tentang gurun. Pria itu segera melarikan diri dari arsitek itu terkejut dengan tindakannya. Raksasa itu mengangkat alisnya dengan terkejut dan memikirkan fakta bahwa dia secara sepihak mengucapkan orang gila ini. Menyapa peri itu diam-diam merawat pria yang dia hembuskan dengan senyuman dan berkata bahwa dia pikir pria itu sedikit lebih baik dari yang awalnya. Dia pikir raksasa itu terpana oleh apa yang dia lihat. Pria itu berlari ke arahnya dan bertanya apakah dia mau
Cobalah karena dalam hal apapun, bantuan peri terhadapnya sudah berada pada titik terendah dan jika tidak ada yang berhasil. Tidak ada rugi yang ada lagi. Arsitek berlari ke peri yang sama dia membungkuk rendah dan mengulangi kata-kata pria itu yang dibesarkan pria itu. Alisnya terkejut melihat rumput. Dia mengangkat kepalanya. Peri itu menghembuskan napas dengan merendahkan dan mengatakan bahwa dia tidak. Sistem yang tidak tahu apa-apa melaporkan bahwa ada sedikit peningkatan bantuan sang arsitek berbalik pada pria itu. Kejutan Breeze memberinya jempol dan mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang baik. Raksasa itu menangis namanya dengan air mata yang juga saya lakukan. Tidak mengerti aku menangis, pria itu mulai menghiburnya. Pahlawan itu menatap mereka tiba-tiba dengan bingung sebuah kotak dialog. Muncul di sebelahnya Kwon bertanya apakah pria itu telah memeriksa pelelangan. Pria muda itu menjawab bahwa dia telah melihat pos itu. Forum setelah itu dia bertanya tentang reaksi terhadap esensi gadis itu memeriksa komentar lelang. Mengatakan bahwa reaksinya luar biasa karena dia memasangnya untuk 10 emas dan seluruh stok dibeli dan 3 kali penawaran bahkan mencapai 30 emas sehingga hidangan yang disiapkan sangat disukai oleh bangsawan dan banyak. Dari mereka ingin membeli lebih banyak. Pemuda itu menyentuh dagunya dan mengatakan bahwa dia mendapatkan uang pada esensi itu dan kemudian bertanya-tanya berapa banyak uang mereka yang sebenarnya mereka mendekatinya dan mengatakan bahwa meskipun dia tidak yakin tetapi itu sekitar 10.000. Satu pria itu terkejut bahwa mereka mengosongkan seluruh gudang dan hanya menerima 100.000 gadis itu. Untuk makanan, apakah esensi itu harus mahal? Pemuda itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dia harus mengambil pinjaman. Sekali lagi untuk membayar uang sekolah, gadis itu terkejut dengan hal ini. Pria itu memandangnya dan bertanya apakah dia punya masalah. Gadis mengatakan bahwa tidak ada yang serius yang terjadi kemudian menambahkan bahwa itu berarti bahwa pria itu juga seorang siswa yang dilihatnya ke matanya dan berkata bahwa dia baru berusia 24 tahun. Mei tertawa dan mengatakan bahwa itu terdengar tidak bisa dipercaya meskipun mereka berada dalam permainan. Dia berbalik dengan air mata di matanya dan berkata bahwa siapapun dapat memainkan permainan yang dilihat pria itu. Wajah serius gadis itu sedikit mundur. Dia mengerutkan kening dalam kebingungan dan menyadari bahwa dia tidak memakan waktu 2 tahun. Alsia yang lebih tua meraih dagunya dan mengatakan bahwa dalam hal apapun menjual esensi atau makanan dari bunga cukup bagus tapi di sana harus menjadi cara untuk hanya menjual bunga karena sekarang tokonya lebih seperti toko di mana biji-bijian mengorbankan. Gadis itu mendekatinya dan mengatakan bahwa dalam permainan bunga bukanlah peralatan dan aksesori. Setelah itu dia menyarankan menggunakannya sebagai bahan yang dibayangkan pemuda itu bunga kuning dan memikirkannya. Sistem mentransmisikan pertanyaan semangat hidup tentang apakah para penyelidik harus melakukan ini. Sekarang pria itu tersipu dan sepakat dia memperluasnya tangan ke bunga biru dan mengatakan bahwa telapak tangannya terlalu besar untuk ini. Sistem melaporkan bahwa dia telah menerimanya. Konsentrasi memungkinkannya untuk meningkatkan keberhasilannya dalam menyelesaikan tugas apapun dalam keadaan konsentrasi yang ditempatkan pria itu. Bunga dalam vas di atas meja. Sistem menyebutnya komposisi yang tidak komposisi tetapi dibuat dengan penuh kasih gantung di atas. Bunga tersenyum dan berkata bahwa ini sukses dan meskipun ternyata sedikit bengkok dia melakukannya untuk yang pertama. Waktu sistem melaporkan menerima pencapaian toko bunga pemula dan kemampuan untuk menyusun karangan pria itu. Beralih ke jendela sistem melaporkan bahwa studi tentang bunga jenis ini telah mencapai 100 sebagai hasilnya. Di mana kesempatan untuk berkomunikasi dengan roh membuka orang itu mengatakan bahwa studi yang belum maju. Bahkan ketika dia sedang mempersiapkan atau membuat ramuan secara instan meningkat pada saat itu pria itu melihat ke arah. Pemberitahuan semangat kehidupan melaporkan bahwa bunga memahami perasaan manusia yang disebabkan oleh penampilan mereka sebagai hadiah. Alsia senang melihatnya dengan semangat kehidupan yang ditambahkan dengan pandangan penting bahwa bunga itu cukup bodoh dan tidak bisa berkomunikasi seperti dia. Pria itu terkejut dengan apa yang dia baca. Dia mengerutkan kening melihat jendela sistem. Informasi tentang mencapai 100 tingkat studi. Setelah itu dia mengatakan bahwa dia senang menerima pengurangan kerusakan. Harus menyiapkan lebih banyak ramuan yang tidak diambilnya dari bunga-bunga yang berpikir bahwa membuat buket meningkatkan level. Jauh lebih cepat. Sistem melaporkan bahwa komposisinya memberikan efek pengurangan kerusakan selama 3 detik setelah mencapai 5 tanda kesehatan dan efek tambahan yang dikenakan pada sekutu dalam radius 5 meter yang mengembalikan kesehatan dalam jumlah. Satu pria itu mengepalkan telapak tangannya dan mengatakan bahwa membuat buket bisa mendapatkan efek yang baik yang dia tersenyum dan senang dengan. Hasil setelah itu dia mengatakan bahwa sekarang tokonya pasti akan menarik lebih banyak pengunjung yang dia ciputi dengan marah dan menambahkan bahwa ia hanya perlu mencapai kemajuan maksimum dalam belajar sehingga saatnya meningkatkan tingkat studi untuk. Warna-warna lain elf berjalan di sekitar kamp sementara pria itu melangkah di tanah dan mengatakan bahwa benar-benar ada banyak elf di sekitar. Setelah itu dia menemukan toko pahlawan yang dia hembuskan dan tersenyum. Scottman melambaikan tangannya dan bertanya di mana. Alsia adalah elf yang berbalik untuk menatapnya dengan kesal. Pria itu meletakkan tangannya di ikat pinggangnya dan mengatakan bahwa dia perlu bertanya. Di mana orang bodoh ini? Setelah itu dia mengulangi pertanyaannya lagi. Para elf mengelilinginya dengan tampilan tegas. Pria muda bertanya apakah mereka ingin menemaninya. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya melihat ke belakang dan berkata bahwa Alsia mengatakan bahwa dia dekat dengan elf. Setelah itu dia bertanya kepada orang-orang di sekitar apakah mereka tahu di mana dia berada dan menggambarkan penampilan pahlawan. Si pirang menutup matanya dan lagi bertanya di mana dia bisa menemukan Alsia. Elf mengalahkan bocah itu. Si pirang dengan takut meminta pengampunan, salah satu elf mengulurkan tangannya dan menyuruh pria itu tidak pernah berani mempermalukan pahlawan lagi dan itu adalah pertama kalinya sehingga dia tidak banyak menderita. Lain kali tidak akan ada belas kasihan. Si pirang apol olis kepadanya lagi. Dia tenggelam di tanah. Para elf berjalan pergi ke arahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja.
Melihat ke belakang, pria itu mengatakan bahwa elf sangat memusuhi orang tetapi itu tidak datang untuk membunuh meskipun utamanya. Pertanyaan ini adalah permintaan alias Scottman bertanya siapa dia. Pria itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya kepada penasihat elf. Setelah itu dia mengatakan bahwa dia membantu pemain baru sebagai pemandu dan menginformasikan bagaimana berkomunikasi dengan Elf of the Hellish Desert. Pria itu menatapnya dengan bingung, tidak mengerti apa yang dibicarakan pria itu tentang Breeze. Tinjunya membayangkan gambar iblis dari Elf dan mengatakan bahwa di gurun yang luar biasa pengalaman yang menyedihkan dari yang pertama. Bertemu dengan Elf dapat diulang tanpa henti jika pria itu tidak hati-hati dan ada alasan tertentu mengapa dia menyebut tempat ini sebagai gurun neraka karena benar-benar ada neraka di gurun. Scottman berpikir bahwa ini jelas bukan ide Breeze. Breeze mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa si pirang beruntung karena sekarang dia punya sedikit dampak psikologis sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk menjalani pelatihan jika pria itu mendapat nasihatnya. Mampu menyapa Elf yang pria itu menatap matanya dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh menggunakan ini karena dia adalah teman Alsia. Pria yang cerdik itu menatapnya. Si pirang mengatakan nama pria itu dan sekali lagi ingin menelponnya. Angin sepoi-sepoi menutupi mulutnya dengan tangannya, membawa jarinya ke bibirnya dan mengatakan bahwa aturan pertama bukanlah menghina Alsia karena jika Elf mendengar kata-kata ini, pria itu tidak akan menangis baik di mata bocah itu. Dia pikir bahwa ini adalah tempat neraka dan kemudian bertanya-tanya di mana rekannya sekarang. Mei menoleh ke pahlawan dan bertanya kepadanya kemana dia pergi. Bocah itu berkata bahwa dia akan pergi ke menara sihir merah di tenggara benua. Semua ini terjadi seminggu sebelum Scott datang. Para pahlawan memandang gadis itu dan mengatakan bahwa karena ketidakmampuan untuk mengendalikan iklim di padang pasir mereka akan membutuhkan termostat dan bahwa Samantha telah mengetahui bahwa pemain dengan kelas mage bisa bantu mereka. Mungkin tersenyum lebar dan melipat tangannya ke dadanya bertanya apakah dia bisa pergi sebagai asisten Samantha juga. Meminta izin untuk menemaninya, bocah itu menjawab secara negatif dan mengatakan bahwa mereka akan tetap menjaga taman. Dia mengerutkan kening dan melihat dari balik bahunya pria itu sedikit pucat. Di belakangnya berdiri kerumunan antusias. Peri kepada siapa mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan dukun pergi sendirian dalam perjalanan yang begitu panjang dan meskipun mereka tidak senang dengan kemungkinan pertemuan dengan orang-orang tetapi mereka sudah memiliki kekebalan tertentu yang dikatakan orang itu tidak puas bahwa sebanyak 10 elf akan pergi bersamanya. Breeze memanggil pahlawan dengan senyuman. Dia menyerahkan pedang dan berkata bahwa sejak dia pergi, dia harus membawanya bersamanya. Pemuda itu mengambil pedang di tangannya. Pria itu mengatakan bahwa setelahnya pertempuran dengan beruang dan hutan dia menemukannya di semak-semak. Setelah itu dia memberkatinya. Pria itu berterima kasih padanya. Karena angin sepoi-sepoi ini menatapnya dengan terkejut, pemuda itu mengerutkan kening dengan marah dan bertanya bagaimana pria itu tahu bahwa dia sudah melakukannya. Bertengkap beruang dan angin sepoi-sepoi berpaling dengan malu. Pria itu menyebutnya kebetulan pedang yang bersinar itu ceria diikat pinggangnya. Saat itu pria dengan elf setia menuju seperti menara sihir merah salah satu elf potong ekor skorpion raksasa dan mengatakan bahwa Alsia tidak dapat khawatir tentang monster tentang cara yang dilaporkan sistem. Bahwa karena perbedaan level dengan sisa partai, kenaikan pengalaman dikurangi seminimal mungkin. The Giant Desert Scorpion hanya menjadi satu pukulan. Pemuda itu berpikir bahwa ini pasti perjalanan yang paling aman. Peri yang gila mulai melawan kalajengking. Yang pria itu berpikir bahwa dia beruntung bahwa para elf menghancurkan monster. Tetapi tidak mungkin untuk mendapatkan pengalaman dengan mereka sehingga dia menurunkan kesempatan untuk menaikkan level yang disukai pahlawan dan memutuskan bahwa para elf dengan raper bergerak begitu mudah seolah-olah itu adalah tarian yang dipindahkan orang-orang dengan anggun dengan bilahnya di dalamnya. Tangan Alsia memiringkan kepalanya karena terkejut dan mulai mempelajari gerakan mereka. Dia menabrak beberapa pukulan dengan tangannya. Mengulangi setelah elf bocah berambut merah mendekatinya dan memberi selamat kepadanya atas pemahamannya yang cepat tentang gerakan. Dia memandang pahlawan dengan senyuman dan mengatakan bahwa tampaknya bocah itu tidak tahu bagaimana menangani rapier. Alsia memandang pedang itu dan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk berlatih. Peri menyentuh dagunya dan mengatakan bahwa sepertinya baginya bahwa pria itu menjadi lebih mahal daripada gerakan mereka di pagar Elfin tetapi telah mengubahnya untuk dirinya sendiri. Karena pertempuran tanpa suara, Alsia mengatakan bahwa pertempuran tinju masih lebih akrab baginya. Dia mengarahkan jarinya ke arah dirinya sendiri dan tanya pendapat peri itu dengan senyuman tentang apakah dia bisa mempelajari teknik pagar mereka karena dia tidak bisa lebih lama menggunakan benihnya dalam pertempuran dan dia tidak memiliki kemampuan lain. Yang peri mengatakan bahwa akan sangat sulit. Menggaruk kepalanya dan mengatakan bahwa itu berarti bahwa orang tidak boleh mempelajari Elfin. Yang memagari pria berambut merah itu menjawab itu dia tidak melakukan ini tetapi pagar dengan rapier tidak akan efektif untuknya dengan tipe tubuhnya. Dia tersenyum sedikit dan menyarankan pertempuran tangan ke tangan untuk pria itu. Terkejut dan ditanya apakah elf memiliki satu elf. Tertawa dan dijawab dengan afirmatif kemudian mengatakan bahwa sebenarnya memanah dan pagar mereka didasarkan pada aturan umum. Dari seni bela diri mereka, dia mengangkat tangannya dan berkata bahwa dia ingin pahlawan mencoba sesuatu yang sedikit. Bangkit di belakangnya, elf menambahkan bahwa ada sejumlah besar roh bumi di padang pasir dan mereka memiliki baju besi dan kekuatan destruktif sehingga mereka tidak cocok untuk melatih. Alsia mencoba memperingatkannya tentang pasir yang naik tiba-tiba. Seekor kalajengking raksasa melompat keluar dari gundukan yang dikatakan peri itu dengan senyuman bahwa dia akan menunjukkan kepada pria itu sebuah langkah yang pernah dicoba oleh Alsia. Memperingatkannya tentang bahaya tinju peri yang bersinar dengan cerah. Pria itu memperhatikannya. Peri itu mengangkat tangannya dan menyerang kepala skorpion. Pada detik berikutnya tengkorak monster hancur menjadi potongan-potongan kecil yang ditiru peri dan mengatakan bahwa ini adalah dasar seni bela diri yang menggabungkan kontak dengan alam dan meminjam kekuatan roh. Disebut siku. Pria itu mundur dengan ngeri dan mengatakan bahwa ini jauh dari membela diri. Sistem melaporkan bahwa
Informasi tentang seni bela diri siku sekarang tersedia untuknya. Alsia mengerutkan kening dan memandangi peri yang berdiri di A. Sikap kemudian membayangkan gambar pejuang manusia yang dikatakan peri mengatakan bahwa nama seni saya berasal dari kombinasi kata-kata peri dan tinju. Alsia bertanya-tanya bagaimana mereka tahu tentang tinju. Pria itu mengangkat fishnish tangannya dan melihat ke arah jendela. Sistem semangat kehidupan mengatakan kepada pria itu untuk tidak khawatir dan percaya padanya bahwa sistem melaporkan bahwa seni spiritual diilhami dengan kekuatan roh di sekitarnya tergantung pada kelompok roh atribut yang berbeda digunakan dan saat ini hanya semangat kehidupan dan semangat bunga elf tersedia untuk pria. Juga sistem mengatakan bahwa untuk siku spiritual pria itu memilih semangat kehidupan sebagai akibatnya ia menerima serangan suci. Serangan untuk keterampilan kelas dan Acrel of Experience tambahan setelah membunuh musuh. Alsia merasa kasihan pada Pernis. Di sekitar titik-titik yang bersinar muncul, dia mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Pria itu menyerang kalajengking di atas kepala tinjunya memukul tengkorak monster dengan kekuatan besar. Sistem saudara melaporkan bahwa selain yang sakral, serangan 482 unit kerusakan tambahan ditambahkan. Scorpion naik di atas tanah, orang itu mendarat di depannya dan mengatakan bahwa pukulan itu seperti elf tetapi sedikit lemah. Pesan dari semangat kehidupan yang muncul di depan. Dia yang mengatakan bahwa bukan dia yang lemah tetapi pemuda. Alsia tidak menjawab bahwa dia tidak bersenjata dan levelnya rendah. Pria itu melihat sekeliling dengan terkejut mendengar seruan sukacita. Para elf mengangkat tangan dan dengan senang hati selamat memberi dukun atas penggunaan pertama dari kekuatan roh. Alsir menjawab bahwa dia hanya banyak menonton dari kompetisi sekelompok kalajengking mendekatinya. Pria itu mengatakan bahwa 3 monster lagi memanjatnya. Dia melihat ke belakang dan bertanya apakah dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka. Setelah itu dia mengatakan bahwa mereka dapat membantunya. Kalajengking dimulai menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Pria itu tidak menyadari bahwa Alsia berbalik dengan kaget, panah menghantam ekor Scorpion. Pria itu memandangnya dengan mengejutkan melangkah ke belakang. Elf itu meremas busur dan mengatakan bahwa pria itu tidak perlu khawatir dan fokus pada seni bela diri yang dipegang oleh orang-orang itu. Pria berambut merah mengatakan bahwa mereka akan menutupinya. Para pahlawan menatap mereka dengan senyuman. Dia mengangkat tangannya mengerutkan kening dan berkata bahwa jika semuanya berjalan seperti ini dia akan mampu menguasai seni bela diri dengan sempurna. Setelah itu dia meminta semangat kehidupan untuk bersiap-siap. Setelah 3 jam keringat berlari di tangan pria itu, para elf berteriak kepadanya bahwa pria itu perlu melakukan sedikit lebih banyak upaya. Elf menahan kalajengking di tanah yang dikutuk bocah itu pada gundukannya yang mengatakan bahwa dia harus mencoba lagi karena perbedaan level mereka dengan kalajengking. Dia harus memukulnya untuk waktu yang sangat lama sampai dia meninggal. Alsia menatapnya, bocah itu tersenyum lebar. Pahlawan itu bertanya apakah itu akan cukup. Diri menjawab bahwa ada sangat sedikit. Kiri dia tersenyum lebar dan menambahkan bahwa ada 700 pukulan tersisa dengan kepalan tangannya yang telanjang itu terkejut tapi menatapnya. Kalajengking telah kehilangan semua kemauan untuk hidup. Bocah itu mulai memukul kalajengking berulang kali. Berteriak dan menghitung pukulannya mencapai 999. Bocah itu mengertakkan giginya dan mengayunkan pukulan terakhir yang dia serang. Kalajengking seorang teman muncul di depannya. Prasasti di jendela mengatakan bahwa pria itu memukul 1000 kali tinju telanjangnya karena beberapa alasan kuat sehingga kekuatan dan kesehatan terus meningkat pada 10 dan pemuda itu juga menerima pencapaian jutaan tahun. Sang pahlawan tersenyum dan mengatakan bahwa ia menyelesaikan 1000 hit. Elf bergegas dia. Alsia menatapnya. Pria itu mengatakan bahwa pahlawan itu membuat 999 hit dan yang terakhir tetap. Alsia bertanya apakah ada 1000 hit dan lob. Meskipun itu adalah 0 lengkap, tetapi berkat pelatihan khusus para elf, ia meningkatkan levelnya dan meningkatkan keterampilannya dan masih ada jalan panjang untuk pergi ke tujuan sehingga dia akan berlatih selama Haiyang cemberut dan memutuskan bahwa ini masih belum cukup baginya. Tinjunya tetap bersinar biru. Pria itu memutuskan bahwa dia membutuhkan senjata. Kelompok mereka mendekati tebing di depan kota melanjutkan pelatihan khusus para pahlawan. Dengan elf-elf menyeberangi gurun dan tiba di pemukiman pertama, mereka berjalan di sepanjang jalan. Pria itu mengerutkan kening Tenseli dan terkejut oleh kota besar. Levelnya naik menjadi 82. Sekelompok orang berjalan di sepanjang jalan yang lewat membahas fakta bahwa rumah elf harus berada di sisi lain bahwa mereka belum pernah melihatnya dalam kehidupan nyata. Peri mengikuti pria itu dengan tampilan tegas mendengarkan diskusi tentang orang-orang yang dikatakan orang-orang kota itu. Dengan elf hanya membawa keuntungan di tingkat tinggi dan jika Anda membandingkannya dengan Royal Knight tidak jelas siapa. Alsia yang lebih kuat menoleh ke pria berambut merah dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Elf itu tersenyum lembut dan mengatakan itu semuanya baik-baik saja karena dia secara pribadi bertanya kepada mereka tentang hal itu. Bocah itu menyilangkan tangan dan menatap ke depan. Peri sekali lagi terlihat suram berada di ambang menghancurkan. Bocah itu berpikir bahwa mereka memiliki cukup umum indera untuk tidak mencari masalah. Dia berpaling ke elf dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke pandai besi hitam di mana dia mungkin butuh sarung tangan atau sesuatu yang serupa. Kemudian bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan peri itu menjawab bahwa mereka akan mengikutinya. Mereka juga hanya ingin memperbaiki senjata mereka yang dipandang pahlawan di pasar dan memutuskan bahwa mereka harus pergi ke sana. Di salah satu bangunan menggantung tanda dengan pedang dan melindungi. Bocah itu membuka pintu dan meminta maaf atas intrusi yang dia pergi di dalam dan memutuskan bahwa tidak ada orang di sana. Para elf yang masuk setelah dia berbalik dengan jijik mencium udara di dalam. Bocah itu bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Dia menoleh ke sekutunya yang disarankan para elf pergi ke pandai besi lain. Ditanya apakah mereka pikir itu sudah dekat. Orang-orang menjadi pucat. Pria berambut merah itu mencoba untuk bergegas kepadanya bahwa pemuda itu tidak melakukannya.
Mengerti mengapa mereka ingin pergi begitu banyak, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakangnya yang mengatakan bahwa bahkan dari jauh dia bisa mencium bau orang-orang jahat ini. Alsia berbalik dan mengatakan bahwa ada seorang pria di dalamnya. Tiba-tiba dia cemberut karena terkejut. Para elf memandang orang asing itu dengan jijik. Pria itu melangkah ke lantai dan mengatakan bahwa itu selera pemuda cukup spesifik. Jika Anda melihat pria di sebelahnya, Alsia memandang pria pendek dengan kebingungan. Stranger kemudian bertanya mengapa dia menatapnya. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya apakah itu pertama kalinya dia melihat seorang kurcaci. Di waktu yang sama di tanah beruang coklat, pria botak berusaha mengejar ketinggalan dengan Krun secara bersamaan. Sesuatu yang dia tersenyum lebar dan memanggil Guildmaster. Pria itu menoleh padanya dengan marah dan memerintahkan agar pria itu menjadi di penjara. Para penjaga menyeret bocah itu dengan tangannya. Pemuda itu berteriak bahwa dia tidak akan pernah memanggil seorang pria yang lagi. Wakil Master mendekati pemimpin dan bertanya mengapa dia tidak mendengarkan bocah itu. Krun bertanya apakah dia belajar sesuatu. Pria itu berbalik dengan marah kepadanya bahwa wakil mengatakan bahwa mereka telah menemukan tempatnya yang mencurigakan. Setelah itu dia bertanya apakah itu. Pemimpin tahu bahwa elf telah datang ke benua. Krun bertanya kepadanya apa hubungannya antara mereka. Wakil mengerutkan kening dan berkata bahwa ada seorang pemain di antara para elf yang dia perhatikan ke mata Tuan Guild dan mengatakan bahwa ini hanyalah hipotesis. Krun terpana mendengar kata-kata bahwa pemain ini bisa menjadi raja peri yang diturunkan kepalanya dan melolong melihat wakil yang dia perintahkan untuk membuat pengumuman kepada anggota guild dan semua orang karena untuk masing-masing pembunuhannya dia akan memberikan koin emas. Krun mengerutkan kening dan mengatakan bahwa jika pria itu tertangkap live mereka akan mendapatkan emas. Alia melihat kembali ke elf yang berangkat. Pria berambut merah mengatakan bahwa mereka akan pergi dan temukan pandai besi lain. Yang pria itu memandang kurcaci dan berpikir bahwa jika elf dan unicorn ada maka mereka bisa. Ada juga. Pemuda itu mengerutkan kening. Pria itu berkata bahwa dia pikir dia adalah seorang pria tetapi sekarang dia melihat wajahnya pandai besi. Menunjuk pada pria itu dan bertanya apakah orang tuanya adalah setan. Pemuda itu menjawab bahwa mereka adalah orang-orang di halaman. Menyentuh hidungnya dan berkata bahwa pemuda itu tidak terlihat seperti pria meskipun jika Anda melihat lebih dekat tidak ada tanduk dan dia tidak mencium bau abu-abu dengan baik. Itu jelas bau bunga dan elf. Pemuda itu menjawab bahwa dia adalah pria. Yang pria itu mencatat bahwa ini mengejutkan karena dia tidak terlihat seperti pria sama sekali. Alsia berbalik dan mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Juga tinggalkan halaman yang memulihkannya dan bertanya mengapa dia datang dan apakah dia membutuhkan pandai besi. Pria itu melihat ke belakang dan bertanya. Jika pria itu terlibat dalam pandai besi, kurcaci itu mengerutkan kening dan mengangkat tangannya mengatakan bahwa dia adalah pemuda itu. Pikir baginya sepertinya tidak ada yang baik akan datang darinya. Pria itu memasukkan tangannya ke rompi dan mengatakan bahwa ini adalah tubuh dari seorang kurcaci dan karenanya dia kemudian dewa api dan dewa pandai besi. Setelah itu dia mencatat bahwa kurcaci adalah orang-orang spesial. Pria itu mengambil tas dari dadanya. Dia meletakkan tangannya di dalamnya dan meminta orang itu untuk dengan hati-hati mengawasi tindakan pria mengambil bubuk gelap dari dalamnya. Dia menuangkannya ke tungku partikel bubuk. Tiba-tiba ledakan yang cerah muncul dari tungku. Kurcaci melihat ke belakang dan mengatakan bahwa dia tersinggung bahwa Gai menganggap orang-orang mereka sebagai pandai besi biasa. Dia mengambil tangan pria itu dan mengatakan bahwa jika dia mau buat senjata dalam bentuk sarung tangan kemudian dia perlu melakukan pengukuran. Dia mulai merasakan telapak tangannya. Ditanya apa yang dia lakukan, pria itu mencatat bahwa pria itu memiliki tangan pejuang sungguhan dan bahwa dia belum pernah melihat seperti itu. Tangan bahkan di tanah airnya. Dia tersenyum untuk mengantisipasi dan mengatakan bahwa tangan seperti itu jelas tidak dibuat untuk tombak atau pedang dan bahkan bukan untuk busur seperti tangan tukang daging. Pria itu khawatir tetapi menarik dirinya bersama-sama berterima kasih padanya. Untuk pujian yang diminta pria itu untuk melihat tangannya lagi, pria muda itu bertanya kepadanya apa yang dia bicarakan. Jengkel tetapi mengerutkan kening dan meminta kurcaci untuk mengatakan apakah dia akan membuat sarung tangan atau tidak. Pria itu berbalik dan mengatakan bahwa dia perlu memikirkan apa yang harus dilakukan dengan tungku. Yang pria itu menatapnya dengan marah. Kurcaci menangis dan mengatakan bahwa pemuda itu mengingatkannya pada masa mudanya sendiri karena dia adalah monster di sekadar pemandangan yang luar bicara masuk ke celana mereka, tetapi dia tidak lagi seperti dulu karena dia telah kehilangan semua kepercayaan diri. Alsia mengerutkan kening dan bertanya mengapa ini terjadi. Pria itu menutup matanya dan mengatakan bahwa landasan itu diturunkan dari generasi ke generasi, dicuri selama gerakannya. Pria itu membayangkan gambar landasan yang bersinar dan mengatakan itu karena pencurian ini dia tidak bisa muncul di hadapan leluhur keluarga karena landasan adalah hati dan jiwa keluarganya. Sebuah jendela sistem muncul di depan pria itu. Sistem itu menawari pencarian yang tiba-tiba terdiri dari kenyataan bahwa pemuda itu harus mengembalikan landasan dan sebagai hadiah untuk ini ia akan menerima maksimal simpati pandai besi. Alia mengerutkan kening dengan jengkel dan melihat proposal semangat kehidupan bertanya kepadanya apa dia akan memutuskan. Bocah itu berbalik dan bertanya apakah dia mengerti dengan benar bahwa pria itu berbohong tentang pencurian Fula. Jatuh ke tanah meraih kaki bocah itu dan meminta bantuan dengan syarat bahwa jika dia tidak melakukannya maka tidak ada seorang pun akan membantunya. Pemuda itu mengatakan bahwa dia perlu mengatasi kecanduan judi karena itu sama seperti menyembuhkan pecandu alkohol yang lengkap. Pria itu membantah ini mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya menolak penyakit ini dan bahwa dia telah bekerja keras untuk melunasi hutang perjudiannya tetapi tidak bisa mendapatkan cukup uang tanpa. Alsia yang ambel mengatakan itu tidak ada gunanya dalam hal ini. Para elf bergegas masuk dan bertanya kepada bocah itu apa yang terjadi. Mereka memperhatikan bagaimana kurcaci itu berlutut memohon bantuan bocah itu untuk memegang kakinya. Para elf bergegas membantunya dan mulai menendang kerdil itu dengan keras. Mengutuknya, sang pahlawan menarik mereka ke samping dan mengatakan bahwa ini adalah semacam kegilaan dan kemudian menyarankan bahwa mereka tinggalkan di sana. Mereka tiba-tiba berhenti mendengar suara di luar menanyakan kerdil tentang kapan dia akan membayarnya.
Hutang sekelompok pria masuk ke dalam pria dengan peci mata mengatakan bahwa jika kurcaci tidak punya uang maka dia bisa menjual bangunan ini dan membalas mereka dengan orang yang mengerutkan kening dan menatap kembali ke atas kurcaci yang berbicara kepada pria itu dengan mata. Page mendekat dan bertanya kepada elf apakah mereka tahu pendek ini atau apakah mereka adalah teman-temannya dan datang untuk membayarnya kembali. Alsia memandangi pandai besi dan bertanya apakah dia telah meminjam uang dari satu-satunya hiu itu. Pria itu menjawab bahwa itu adalah A. Geng yang memiliki rumah judi yang kerdil mengerutkan kening dan menambahkan bahwa mereka mengendalikan setiap sudut dan celah dari kerajaan dan bahkan penjaga kekaisaran tidak bisa berbuat apa-apa tentang mereka. Pria itu mengerutkan kening dan memanggil pandai besi yang mengatakan bahwa dia sedang berbicara dengannya sehingga dia harus melihatnya di wajah pandai besi itu layu dan berkata bahwa dia tidak melarikan diri dan dia datang kepada mereka kemarin. Pria itu menatapnya dan mengingatkannya pada kata-katanya tentang mendapatkan tertangkap perjudian. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa karena perdagangannya tidak berjalan dengan baik. Dia mengangkatnya tangan dengan air mata di matanya dan mengatakan bahwa satu-satunya cara baginya untuk menghasilkan uang adalah di rumah judi jika bertaruhnya. Bahkan begitu pemuda itu bertukar pandang dengan para elf, pria berambut merah itu mengatakan bahwa dia tidak boleh mendengarkan kurcaci gila ini. Peri lain menyarankan agar mereka dengan cepat meninggalkan orang di penutup mata mendekati mereka dan meminta maaf. Dia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa pria itu rupanya mengenal orang tua itu dengan baik dan tidak bisa mengabaikan masalah temannya. Alsia mengerutkan kening dengan marah. Pria itu menatapnya dan bertanya apakah dia mencoba mengintimidasi dia dengan wajah yang menakutkan dan jika dia tahu siapa yang berdiri di depannya, mereka mengunci mata dan pria yang ditutup matanya mengatakan bahwa secara objektif berbicara pasti memiliki bakat untuk intimidasi tetapi tidak akan berhasil di sini. Bocah itu berpikir bahwa pengganggu melakukan hal yang sama. Dia memejamkan mata dan menambahkan bahwa kemanapun dia pergi, mereka menemukannya dan tidak ada dia bisa melakukannya. Pria itu mengeluarkan pisau dan bertanya apakah bocah itu mengabaikannya. Pada detik berikutnya dia dipukul di wajah. Alsia memandang apa yang terjadi dengan terkejut. Peri berambut merah menyerang pria itu dengan tinjunya. Dia berbalik dengan senang hati dan berkata bahwa dia hampir tidak menyentuhnya dan hanya pada saat itu dukun mereka meminta mereka untuk tidak menyakiti orang. Dia menoleh ke geng dan berkata bahwa mereka tidak berani mengarahkan pisau ke dukun. Orang-orang berbalik untuk menatapnya. Peri itu tampak pada mereka dengan senang hati. Sekutunya bergegas untuk menyerang dalam kemarahan. Peri mengatakan bahwa dia berharap orang-orang itu akan meminta Samon untuk pengampunan. Orang-orang yang dipukuli berbaring di lantai. Pria di perban menarik sekutu bersama dia dan mengatakan bahwa setelah mereka mengangkat tangan mereka terhadapnya, mereka tidak akan bisa tetap dalam damai di kota ini. Alsia menutup matanya sambil tersenyum dan mengatakan bahwa pada akhirnya itu terjadi dan seperti yang dibutuhkan oleh peri. Offsteam the Dwarf mengangkat bahu menatap pria itu dan dengan tulus mengucapkan terima kasih padanya. Sistemnya melaporkan peningkatan cepat dalam simpati. Pandai besi perjudian. Pria itu menunjukkan jempol dan juga berterima kasih. Peri Alsia berpikir bahwa nama aslinya telah mengubah. Volka melipat tangannya menatap mata pria itu dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak tahu bagaimana membayarnya. Setelah itu dia mengatakan bahwa dia akan menjadikannya senjata sebagai hadiah. Dia mengangkat tangannya dan bertanya apakah pria itu memiliki bahan karena dia tidak akan bisa bangun dengan baik. Pemuda itu membuka inventaris untuk mencari materi yang dia kerutkan dan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa sisa. Orang yang melihat ke dalam inventaris dan mengatakan bahwa dia melihat bahan yang cukup bagus. Alia mengerutkan kening dan bertanya apa yang dia bicarakan tentang pria bertopeng itu. Mengangkat bahu dan memberitahu pemimpinnya situasinya, Dasi mengerutkan kening telapak tangannya dan mengatakan itu peri tidak berani berperilaku seperti itu dan kemudian diperintahkan untuk membawanya ke sana. Matahari bersinar di jalan kota. Pria menyaksikan pemuda itu melewati. Daisy mengerutkan kening dan berpikir bahwa pria ini memiliki aura Alsia yang kuat. Memandang jendela sistem, anggota geng memandang pemimpin itu dan mulai mengukirnya pada pria yang mengerutkan kening. Setuju dan mengatakan bahwa itu yang memukul pertama akan menang sehingga mereka perlu memotong pemuda itu dengan akar yang dia berlari ke arah pria itu dengan keras. Berteriak pemuda itu menoleh padanya tidak mengerti apa yang terjadi pada Alsia memelototinya dengan kaki telanjang di tangannya. Yang meningkatkan statistiknya, Dasi mengerutkan kening dan takut ketika dia melihat kaki beruang menjerit dan batuk bisa didengar dari di belakang rumah-rumah. Para elf bertarung dengan anggota geng. Bocah itu mengayunkan tangannya yang berpakaian sarung tangan. Dia mengantarkan A. Menyapu pukulan ke wajah salah satu bandit menjatuhkannya dari. Pria di belakangnya mengayunkan satu barel di punggung bocah itu. Alsia berbalik tangannya. Dia memutar tubuhnya dan mengayunkan tangan kirinya. Bocah itu memberikan pukulan samping ke bandit. Tulang rusuk lelaki itu menjatuhkan tong. Bocah itu mengarahkan pukulan berikutnya ke arahnya dengan cepat mendekati laras berikutnya. Kedua kapal itu hancur berkeping-keping. Pria itu menyerang wajah pria itu. Dia tersenyum. Sistem itu mengumumkan bahwa dia mengetuk bandit dengan satu pukulan. Pria itu mengatakan bahwa karena dia pikir cakar akan lebih baik daripada kepala-kepalan yang dia angkat. Kepalanya mengerutkan kening dan memutuskan bahwa mereka akan menganggapnya sebagai monster dalam tubuh manusia. Tetapi dalam hal apapun jika pemain memukul NPC dia tidak akan mati. Segera Alsia melihat ke samping dan memutuskan bahwa NPC tampaknya sangat berbeda. Dia tersenyum dengan memalukan dan berkata bahwa ini berarti bahwa dia akan dapat memukul mereka tanpa mengkhawatirkan mereka sekarat. Basi mengerutkan kening dengan tegang. Dia menyaksikan ketika para elf menghancurkan gengnya. Pria itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa sekarang sebagai pemimpin mereka akan membuat keputusan dan kemudian mulai mencari karakter utama yang dia perhatikan. Dengan takut mati Alsia berjalan ke arahnya memegang musuh yang jatuh di dekat rambut. Pria itu berjalan ke arahnya meraih pisau buku jari. Tangannya melintas di bawah sinar matahari. Pria itu menangkis pukulannya ke sisi. Pria itu mengerutkan kening di wajahnya. Daisy berayun tangannya di sepanjang lintasan yang tidak biasa dan mengarahkan pisau ke leher pria itu. Pria muda itu terhalang dengan sarung tangannya. Tiba-tiba dia melihat tangan musuh mendekati wajahnya. Pria itu mengambil kepala pada saat terakhir pria itu
Menggaruk pipinya, Alsua mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah pria itu adalah pemimpin mereka. Dasi bertanya-tanya apakah pria itu adalah iblis. Pria muda itu mengayunkan tangan kanannya untuk menyerang Alsia, menangkis senjata pria itu ke samping tinjunya mendekati pria itu. Kepala pria itu memutuskan bahwa musuh terbuka untuk pukulan. Saat berikutnya pria itu menyerang pemimpin bandit. Memberikan pukulan fatal, tetapi sistem mengurangi pukulan kritis menjadi salah satu yang menjadi orang yang pucat dan melihat kerusakannya. Kebingungan Dasi berlutut dan meminta maaf kepada anggota geng itu, menatapnya dengan air mata mengatakan bahwa pemuda itu lebih unggul darinya dalam kekuatan dan kemampuan, tetapi masih menunjukkan belas kasihan dan kemurahan hati. Dia membungkuk kepada pria itu yang muda. Pria mencoba keberatan dalam kebingungan. Daisy mengatakan bahwa dia akan mengantarnya ke Penatua. Bandit mengerutkan kening dan menambahkan itu. Dia telah berdosa terhadapnya dengan mengungkapkan rasa tidak hormat dan hanya kematian yang akan menebus dosanya. Para bandit menutupi mereka. Mulut dengan tangan mereka menahan air mata. Sang pemimpin meminta belas kasihan untuk bawahannya, mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti perintahnya. Para lelaki itu menangis dan meminta permintaan maaf kepada pemimpin. Pria itu mengatakan bahwa semuanya baik. Dia melihat ke bawah. Sistem mengumumkan bahwa identitasnya menjadi lebih dikenal di dunia kriminal dan bahwa King of the Dark Side of the Kingdom menunjukkan minat padanya dan garnisun mengawasi dia. Alsia menunjuk ke atas kurcaci dan bertanya apakah dia bisa mengembalikan landasan yang telah dia pindah. Pria itu mengatakan bahwa pandai besi itu pelanggan tetap dan dia tahu bahwa semua uang yang telah dia pinjam dicuri. Pria itu kesal tetapi memandang yang lama. Pria pandai besi memutar matanya dan berkata bahwa dia telah pergi semua dan karena dia yakin dia pasti akan menang. Karena satu-satunya kombinasi yang bisa menghancurkannya adalah Royal Flash, tetapi dia memilih hanya pada saat itu dan dia kehilangan. Daisy Densik meminta maaf dan mengatakan bahwa benda itu tersisa sebagai pion tidak dapat dikembalikan begitu mudah karena dia tidak melakukannya. Memiliki wewenang untuk melakukannya. Orang itu menatapnya dan bertanya berapa banyak bidak yang dikatakan orang itu. Pandai besi berutang kepada mereka 500.000 emas. Alsia mengerut dengan tegang dan bertanya-tanya berapa banyak lagi kuasen emas yang telah dijual. Pria itu tampak ke arahnya. Pria itu ngeri bahwa jika Anda menambahkan minat, itu akan menjadi 2 juta emas yang dia cukai. Dan lihat Pandai besi yang bertanya bagaimana dia bisa berutang begitu banyak untuk landasan sederhana. Pria itu mengatakan bahwa dia memberikannya untuk uang receh. Bahkan meskipun itu dibuat dari adaman. Alsia memandang ke depan dan mengatakan bahwa tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan dan dia akan melakukannya. Untuk melupakan ambil, bandit menatapnya dan mengatakan bahwa ada satu cara. Anggota geng membungkuk kepadanya. Pemimpin mengatakan bahwa karena pria itu setuju untuk memberi mereka hidupnya, mereka akan membayarnya untuk itu dan dalam hal apapun. Cino adalah elemen mereka sehingga mereka akan mempersiapkan mereka dengan benar, kemudian membantu pandai besi mengembalikan uang untuk Anvil. Alsia telah meraih wajahnya dan mengatakan bahwa dia masih harus mengerjakan reputasinya yang buruk telah meningkatkan. Daisy tersenyum dan memejamkan mata mengatakan bahwa semuanya berjalan seperti yang dia pikirkan. Setelah itu pahlawan mempelajari segalanya. Permainan populer dan kartu yang dimainkan para pandai besi. Pria itu mengganti pakaiannya. Pemimpin geng itu mengatakan bahwa kobal biru sangat cocok untuknya. Pemuda itu bertanya kepadanya di sana apa yang harus dia lakukan sekarang. Pria itu menatap matanya dan berkata bahwa di daerah ini tidak mungkin untuk mengumpulkan begitu banyak uang sekaligus dalam sebuah perjudian yang dibuat dengan gaya dan mengatakan bahwa tujuan mereka bukan uang di rumah gunung karena pria itu sudah belajar aturan dasar juga sebagai gerakan rahasia rumah gunung dan untuk saat ini ia memenangkan sejumlah kecil dan meningkatkan reputasinya. Alsia memandangnya dan bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang yang membayangkan kartu jatuh dan mengatakan bahwa selanjutnya akan menjadi hantu. Dia mengerutkan kening dan menjelaskan bahwa ini adalah orang yang mengunjungi rumah judi yang dikenal karena permainannya yang tak tertandingi. Jika mereka menarik perhatiannya, mereka akan dapat memenangkan kembali semua uang sekaligus. Menang darinya, mereka akan dapat menutupi semua kerusakan yang disukai. Alsia dengan ketidaksenangan. Pria itu tersenyum dan dibesarkan tangannya di atas kepalanya. Pria itu berpikir bahwa dia berharap orang-orang ini tidak melatihnya dengan sia-sia. Pria itu mengatakan itu. Guru mereka pasti akan memenangkan kartu dan keripik berbaring di atas meja. Salah satu pemain mengatakan bahwa itu adalah waktu untuk membuka. Setelah itu sebuah rumah penuh mengungkapkan dirinya dan mengatakan bahwa dia telah memenangkan. Pria itu dalam kacamata tersenyum dan mengatakan bahwa pada tingkat ini lawan akan mati kelaparan. Pria yang duduk di sebelahnya mengatakan bahwa dia menyesalinya. Dia mendongak mendengar suara seseorang. Alsia melemparkan 4 es ke atas meja dan mengatakan bahwa dia memiliki kuat sehingga mereka bisa mengambil tangan mereka dari keripik yang dilompat pria dan mengatakan bahwa ini adalah permainan yang dicurangi. Setelah itu dia bertanya kepada pria itu siapa dia. Pria muda itu melepas kacamatanya. Pria itu berhenti di Fir. Alsia memelototinya meletakkan tangannya di atas meja dan mengatakan itu. Jika dia tidak yakin dia tidak boleh bertaruh. Bos kotak mengatakan bahwa dia telah mempelajarinya. Sekarang sistem mengumumkan tanda terima dari pencapaian bintang rumah perjudian dan penerimaan keterampilan penguasaan permainan kartu. Dan juga bahwa ketenaran dunia kriminal telah meningkatkan. Pria itu tertawa Eli, pemuda yang tiba-tiba muncul dan memenangkan banyak uang membangkitkan kecurigaan, tetapi tidak ada orang yang mau keberatan dengannya dan setelah itu dia muncul beberapa hari lagi berturut-turut di rumah gunung dan waktu demi waktu meningkatkan reputasinya yang buruk. Sang pemimpin dari geng itu mendekatinya. Pemuda itu menoleh padanya. Istri pria itu membisikkan sesuatu di telinganya. Pria itu bangun dari meja dan meminta maaf tentang kondisi topik ini yang dia butuhkan untuk keluar dari orang-orang itu. Hentikan dia. Alsia mengerutkan kening dan berkata bahwa hantu telah datang ke rumah. Pria itu berseru karena takut pria itu menurunkannya. Kepala hantu itu mengatakan bahwa dia telah mendengar desas-desus bahwa pemuda itu bermain baik. Seorang pria yang ditutup matanya mendekatinya dan bertanya jika dia bermain dengannya. Pahlawan setuju dengan tawaran itu. Dia melepas kacamatanya dan menyebut pria itu sebagai laut yang licik. Devil pria dalam kacamata gelap tersenyum. Beberapa orang yang dimiliki pemancing dari tempat mengejarnya dari pakaian balas dendam.
Berbaring di lantai tetapi mereka yang mengejarnya menghilang seperti debu dan tidak pernah terdengar lagi dari pria ini. Menjadi perwunan ketakutan bagi pemain, ada banyak rumor tetapi tidak ada yang tahu dengan siapa dia melihat ke depan. Namun minat meskipun ada desas-desus ini, ada alasan lain mengapa pemancing dihormati terkenal dalam perjudian. Perusahaan E berdiri di meja poker yang mengatakan bahwa mulai sekarang permainan dimulai. Pemancing dan Alsia menggambar aturan poker. Satu putaran 10 menit sebelum pertandingan, Alsia berdiri di sebelah pria berambut abu-abu itu dan mengatakan bahwa dia hanya mengatakan bahwa pemancing itu memainkan satu pertandingan yang dia konfirmasi bahwa dia melakukannya dan mengambil semua uang lawan dalam satu putaran. Si rambut coklat menoleh padanya dan ditanya bagaimana dia menjawab bahwa mereka yang bermain dengan pemancing menjadi seolah-olah disihir, tetapi ketika kartu terungkap dia selalu memenangkan. Orang itu mengerutkan kening mengulangi bahwa dia disihir. Jari-jari membuka kartu. Kata-kata terdengar bahwa ini adalah kartu kelima. Dimulai dengan taruhan pemancing dibuat dan kartu diganti. Pahlawan melihat kartunya berpikir bahwa 10 S. Jack Queen next card. Dia duduk di meja berpikir bahwa dia perlu mengganti kartu ketika dia menyentuh hidungnya dan ketika dia menyentuh mulutnya berhenti. Ekstra diinstruksikan untuk menyentuh rambut mereka ketika dia perlu mengakhiri permainan jempol untuk bertaruh. Indeks sinar pria itu menunjukkan jempol. Dengan dukungan seperti itu dia tidak akan bisa mengalahkannya dalam satu putaran. Dia akan melihat bagaimana dia mengelola. Di depan pahlawan muncul seorang pria dengan mata menutupi pemancing yang licik. Pria itu berpikir bahwa hanya namanya diketahui. Dealer itu menatapnya dan bertanya apakah dia ingin bertukar kartu. Dia melihat ke belakang dan bertanya berapa banyak kartu pemancing. Mengulurkan 5 kartu, para pahlawan terkejut mengira semua pemancing mendorong chip mengatakan bahwa dia ingin bertaruh. Segala sesuatu. E dan Alsia terkejut berpikir bahwa bahkan tanpa memeriksa kartu-kartu baru pemain itu diam. Penonton di depan dengan gembira mengatakan bahwa pemancing telah menempatkan segalanya pada kemenangannya. Pria dengan penutup mata yang ditanyakan tanggapannya adalah Alsia mengerutkan kening berpikir bahwa ini aneh adalah dia menggertak seperti dia sedang duduk berlawanan dengan berpikir bahwa karena mereka sudah tahu tentang taktiknya dan merencanakan tindakan mereka sebelumnya. Dengan sengaja memberinya tata letak yang bagus di awal sehingga dia akan mengambil umpan, tetapi dia pergi untuk gertakan jendela. Muncul di depan pahlawan yang mengatakan bahwa semangat vitalitas mengatakan ini tidak banyak pahlawan yang dilanjutkan secara mental. Mencurigakan tetapi tidak masalah, dia harus menyelesaikan permainan bahkan jika dia kehilangan lawan. Dia menutup matanya. Pahlawan itu mengatakan bahwa jika demikian dia memindahkan chip yang mengatakan bahwa dia juga meletakkan segala sesuatu. Ikal hitam muncul. Alsia merasa seolah-olah tangan menjangkau kepadanya. Sistem melaporkan bahwa dia sedang disentuh oleh tangan kegelapan. Itu memberitahu dia bahwa kartu-kartu di tangannya berubah. Dia melihat ke depan dengan terkejut berpikir bahwa dia tidak bisa bergerak. Magic Akers adalah dia hanya scammer. Setelah semua mengerutkan kening, dia berpikir bahwa inilah sebabnya dia selalu berhasil memenangkan pemancing. Tersenyum bodoh, pahlawan itu memikirkan apa yang salah dengannya. Dia menyeringai mengatakan bahwa trik ini membuatnya julukan licik. Bukankah wajah pemancing bodoh diregangkan menjadi senyuman yang dia lihat ke Alsia yang meminta maaf padanya. Sistem melaporkan bahwa Alsia dicintai oleh Mother Nature dan oleh karena itu ia melindunginya dari roh jahat sang pahlawan. Berteriak mengangkat tangannya bahwa itu tidak berhasil padanya. Sistem melaporkan bahwa keterampilan resistensi kutukan pasif itu berhasil digunakan menutupi dirinya dengan tangan yang menanyakan bagaimana mungkin. Iblis itu tersenyum mengatakan bahwa dia melihatnya wajah sejati dan sekarang penampilannya bertekad. Dia mengatakan bahwa permainan yang sebenarnya akan segera memulai. Pemancing dengan marah berteriak bahwa ini adalah penipuan yang melemparkan kartunya di atas meja. Lawannya berteriak bahwa dia yakin bahwa setelah itu mengganti semua kartu yang dia punya. Rumah penuh, kartu-kartu itu terungkap di atas meja. Dia mengerahkan jarinya dengan mengatakan itu kartunya yang datang kepadanya adalah Raja Sekop. Apakah dia berpikir bahwa memiliki rumah penuh di tangannya akan mengarah ke penipuan ini? Kartu itu tergeletak menghadap pemancing dengan marah menunjuk berteriak bahwa dia bermaksud mengatakan bahwa dia memiliki Royal Flash. Semua yang telah mereka lakukan sejauh ini adalah penipuan yang dibahas oleh para penonton bahwa mereka dibodohi. Bagaimana mereka berani membuat orang bodoh dari mereka? Alsia dengan sungguh-sungguh berpikir bahwa dia telah berhasil melemparkan kutukannya. Setelah semua dia melihat ke bawah berpikir itu jika dia menunjukkan kelemahan, sudah berakhir. Dia harus terus bermain. Pria dengan perban dengan marah mengulurkan tangannya berteriak baginya untuk menunjukkan kartunya bahwa dia memiliki Raja Sekop. Dia yakin pria itu meraih tangannya. Sentuh. Tiba-tiba dia berpikir untuk mengganti kartu dengan tatapan yang teguh. Dia mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Tahu dia memiliki lidah yang baik yang bagus jika dia bertaruh semua uangnya sehingga bukan Raja Sekop. Pemancing yang tersenyum mengatakan hebat. Lalu dia pergi semua dan dua. Apakah dia pikir dia bisa menang ketika dia bertindak begitu? Maksud sistem melaporkan itu. Dia berbicara seperti seorang penjudi sungguhan yang tersenyum dengan baik berteriak bahwa seorang pemula harus lebih berhati-hati dalam rumah judi. Dia mengambil kartu itu dan membuat suara kejutan memegang kartu di tangannya. Katanya karena terkejut. 3 klub. Para penonton saling memandang meminta 3 klub dan itu omong kosong. Pemancing mengangkat bahu mengatakan bahwa itu tidak bisa jadi. Alsia bertanya apakah Anda puas? Dia menjulang atas. Dia mengatakan bahwa dia adalah pemenang yang diambil Alsia. Dari kacamatanya ada jendela informasi di sekitarnya yang mengatakan keterampilan tangan lebih cepat dari yang digunakan level mata 22. Keterampilan untuk dengan cepat mengubah kartu di bintang pencapaian tangan Anda di rumah perjudian. Semua opsi probabilitas. Tingkatkan deklarasi perang secara acak terhadap keterampilan pemburu beruang coklat secura saat menggunakan keterampilan probabilitas.
Kegagalan adalah Alsia rendah menyatakan bahwa dia adalah pemenang-pemenang yang digelok dengan mengatakan bahwa ini adalah penipuan, ini pasti A. Scam. Sang pahlawan menatapnya dengan terkejut, wajah pemancing menjadi iblis dengan tanduk, dia berteriak bahwa dia ingin menghancurkan tubuh yang akan menjadi bos perjudian. Sistem melaporkan bahwa penampilan setan bawah palsu. Oniet pemancing terungkap, para penonton melarikan diri menjerit, jari-jari cakar menyentuh perban setan itu. Dengan mata hitam dan lidah panjang berteriak bahwa tidak ada yang akan keluar dari sini, dia akan mengambil jiwa mereka. Akan bermain selamanya. Tiba-tiba matanya melebar karena terkejut, satu kaki diinjak mengatakan bahwa itu berbau buruk saat mereka pikir dia adalah iblis. Para elf berdiri di sekitar Alsia dan memintanya untuk memberi mereka peri berambut merah, bertanya bagaimana dia berani menunjukkan wajahnya yang kotor. Alsia memandangnya dengan mengatakan bahwa dia benar-benar tidak beruntung, tampaknya reputasinya adil. Menyedihkan, pihak-pihak ini benar-benar tidak suka. Setan monster itu membuka mulut berteriak mengapa orang-orang menyukainya. Butuh hillbilly ini, tangan di lantai, pemancing berbaring di lantai mengatakan bahwa dia tidak terpengaruh oleh kutukan dan dia juga pemimpin peri. Dia membuka mulutnya menanyakan orang macam apa yang dia tunjuk. Dirinya terkejut lalu menyeringai dengan pandangan percaya diri. Dia mengatakan bahwa dia adalah pemilik toko bunga yang terbang. Awai mengatakan bahwa ini gila. Dia melihat ke depan bertanya apakah mereka tahu Alsia. Dia menutup matanya. Dengarkan berbalik, dia melanjutkan bahwa dia mengenalnya tidak seperti itu yang dikelilingi oleh cahaya yang dia katakan bahwa Alsia adalah pemilik toko bunga terbaik. Demon Lower Fake Oniet Angler terbunuh. Alsia memandang ke jendela yang muncul di sebelahnya mengatakan bahwa dia, meskipun dia lebih lemah dari namanya dengan level, dia masih menaikkannya. Saudari itu melaporkan itu. Karena perbedaan level dengan anggota partai, hadiah akan dikurangi. Menerima pek. Mata pemancing menerima. Permata pemancing menerima pencapaian yang menipu licik meningkatkan persentase kemenangan. Acak menerima pencapaian orang yang menipu iblis meningkatkan keberhasilan dan menipu NPC dari level yang sama. Alsia melihat ke depan mengatakan bahwa dia menerima pencapaian dan hadiah yang dia lihat ke samping mengatakan bahwa ini agak seperti bagi pemilik toko bunga, kepribadiannya agak kacau. Sistem melaporkan bahwa reputasi dalam dunia kriminal telah meningkat pesat. Jika dia terus menipu dan berjudi, reputasi buruk akan meningkat secara signifikan. Raja Sekutu Kegelapan, pemimpin balon merah, tertarik padanya. Pahlawan itu menunjuk jendela mengatakan bahwa dia akan pertama-tama akan memeriksa hadiah yang dia pegang. Mata hitam di tangannya yang mengatakan bahwa itu terlihat hebat tetapi memiliki keterampilan tersembunyi. Patch mata pemancing adalah peringkat langka, tidak ada kondisi untuk menggunakan iblis yang digunakan selama permainan. Tambalan mata berisi keterampilan tersembunyi yang memungkinkan Anda melihat melalui musuh. Sistem melaporkan A. Keterampilan deteksi kebohongan. Anda dapat memeriksa apakah NPS dengan level yang sama berbaring atau tidak memegang eye patch. Alsia mengatakan bahwa masih ada permata yang tersisa dan kemudian berseru bahwa ingot yang berharga sangat bagus. Sistem yang dilaporkan bahwa perhiasan pemancing membeli 15 ingot emas. Masing-masing ingot memiliki nilai 100.000 emas. Alsia melihat ke depan mengatakan bahwa itu berubah menjadi 1.500.000 emas dan hutang full. Dia menggelapkan, dia mengalihkan pandangannya padanya, mengerutkan kening. Si rambut coklat itu mendekati pria itu dan menuntut diskon yang dibuat oleh dealer yang mengatakan bahwa mereka berterima kasih kepadanya tetapi diskonnya juga sedikit. Pahlawan itu dengan marah bertanya, dan siapa yang menyingkirkan rumah judi dari iblis yang sangat mengerutkan kening? Dia mengatakan bahwa itu adalah dia. Selain orang yang memberitahunya jika dia mengalahkan akan ada banyak uang, tetapi hadiahnya hanya 1 juta emas. Dan jendela informasi muncul di dekat pahlawan di mana tertulis bahwa semangat kehidupan mengatakan bahwa dia adalah A. Penipu berdiri di depan Grey Hair. Si rambut coklat mengatakan bahwa mereka sangat berhutang padanya. Dia menyelamatkan mereka. Kehidupan belajar berjudi untuk mengalahkan pemancing dan kemudian menghancurkan iblis, dan dia tidak bisa memberinya diskon kecil pula. Melihat ke belakang si rambut coklat yang mengatakan bahwa itu terutama uang yang diambil darinya, bukan diskon. Sistem melaporkan pencapaian menipu iblis yang membuat lawan menyerah pada otoritas kebohongannya. Di dunia kriminal menekan lawan, jendela berikutnya mengatakan bahwa dia tahu seluruh kebenaran tentang perjudian. Penipuan orang terpengaruh oleh reputasinya yang buruk, penindasan lawannya meningkatkan. Pria di belakang dipanggil ke bos apologetik. It berbalik dan bertanya apa itu. Pria di sweater kuning mengatakan 500.000 emas. Hanya jumlah ini. Dia berbalik dan menjelaskan bahwa bos utama mengatakan bahwa dia menganggap utang full melunasi dan jika waktunya tepat. Sistem melaporkan bahwa Raja Lorong-Lorong Gelap yang dilihat oleh pemimpin balon merah maju untuk bertemu dengannya. Alsia meringis ketika pria itu melanjutkan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Pahlawan dengan perban berpikir bahwa dia perlu menyelesaikan semuanya dengan cepat dan meninggalkan. Sistem melaporkan bahwa hadiah untuk diselesaikan pencarian itu adalah simpati maksimal full. Landasan bersinar di depan mereka. Kurcaci itu akhirnya ambil yang dilihatnya. Dialat dengan kekaguman yang mengatakan bahwa mereka telah kembali kepadanya warisan leluhurnya. Dia berbalik mendengar kata-kata Alia bahwa ini saja dia akan pergi dan memintanya untuk menunggu. Bagaimana dia bisa membiarkan dermawannya pergi seperti ini? Si rambut coklat bersandar ke arahnya dengan marah dan mengatakan bahwa mereka akan memeriksa. Tidak ada yang lebih baik dari hati ke hati. Berbicara dengan penjudi, dia memiliki perban hitam di matanya berkat dia dengan latar belakang Vulka yang mengatakan bahwa dia sangat bersyukur. Ada jendela yang mengatakan bahwa lawannya berbohong. Pahlawan itu terkejut. Dia berbalik
Pergi secara diam-diam dan mengucapkan selamat tinggal mengatakan bahwa itu tidak mudah baginya sehingga mereka tidak akan bertemu lagi dia. Berbalik ketika kurcaci menghentikannya mengatakan bahwa dia menyesal membiarkan dia tidak membuat orang jahat keluar dari dirinya, dia mendengar. Percakapan dia masih membangun sebuah kota di gurun perma. Pria pendek itu berjanji akan membantunya. Ini si rambut coklat bertanya mengapa dia tidak mengembalikan landasan ke tanah airnya mengepal tinjunya. Fula mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya, tidak peduli berapa banyak waktu berlalu mereka pasti akan bertemu lagi di antara rumah-rumah A. Menara bangkit di kota dekat menara pertanyaan terdengar, apakah ini menara ajaib merah Alsia dengan para elf memandangnya. Yang mengejutkan sejumlah besar orang menyebabkan bangunan pahlawan bertanya dari mana garis besar seperti itu berasal, dari berapa lama mereka harus berdiri. Elf menatapnya dan mengatakan bahwa para penjaga di pintu masuk menara ajaib mengendalikan. Bagian yang ditanya si rambut coklat, apakah ini landmark yang dia tolak dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan Anda. Perlu menunggu. Ada sejumlah besar orang di depan mereka. Alsia duduk di tengah garis mereka. Berdiri dalam antrean dengan puas, penjaga itu memalingkan muka ketika pria itu bertanya apakah dia harus datang besok dan mengkonfirmasi itu. Ada banyak pengunjung hari ini. Dia melirik ke samping si rambut coklat, penjaga menatapnya dengan tampilan kesenangan dan berkata bahwa wajahnya tampak mencurigakan. Siapa namanya yang dilaporkan sistem itu bahwa jika dia mengancam dia akan melakukannya. Ditangkap. Reputasi buruk membuat lawannya gugup. Reputasinya yang buruk tidak mudah untuk menyembunyikan. Menutup matanya Alsia mengatakan bahwa dia akan datang besok. Dia pergi tidak senang mengatakan bahwa sulit untuk berbicara dengannya karena buruknya reputasi. Peri memperhatikan bahwa orang-orang setelah dia lewat tanpa hambatan. Pahlawan berbalik bertanya bagaimana itu. Pria itu meletakkan koin perak di telapak tangannya. Penjaga mengambil koin dan mengatakan bahwa mereka bisa melewati. Gadis itu berterima kasih padanya. Dengan senyuman, si rambut coklat mengulurkan tangannya. Yang menghentikan para elf yang marah dan bertanya adalah keinginan untuk membunuh secara maksimal lagi. Menyukai pria berambut gelap itu mengatakan bahwa dia akan melihat betapa tidak berperasaannya dia bersamanya. Kali ini di tangannya adalah emas. Koin dia mengatakan bahwa dia memiliki jutaan emas di sakunya. Bagaimana dia berpikir di mana dia akan menggunakannya. Alsia tersenyum mengatakan bahwa itu semua baginya sebuah gulungan. Kembali sang pahlawan mendekati penjaga dan berdeham. Dia mengulurkan tangannya kepadanya, mengatakan bahwa dia sedikit terburu. Membungkuk dan diminta untuk mengikutinya di depan gedung. Ada kata-kata air mancur terdengar bahwa penyihir dari menara ajaib akan segera keluar. Membiarkannya menunggu. Seorang pria dengan staf muncul dan berkata bahwa dia senang bertemu denganmu. Dia adalah orang-orang yang memiliki kepala menara sihir merah. Sistem melaporkan bahwa dia telah bertemu A. Perwakilan menara sihir merah. Ketenaran telah meningkat sangat. Alsia memandang orang tua itu dan berpikir bahwa itu Ganges Al dan diminta dengan keras. Kepala menara lunar tersenyum dan mengatakan itu benar. Dia tidak bisa menahan diri. Di sini ketika dia mendengar bahwa seorang aristokrat dari gurun perma datang, si rambut coklat itu berpikir dengan ceria bahwa kekuatan informasi menara ini mencapai padang pasir yang dia tuju ke peri. Ketika dia mendengar orang tua itu mengatakan bahwa hutan itu orang-orang juga datang, itu mengingatkannya pada masa ketika dia masih muda dan mengeluarkan tantangan ajaib untuk peri yang tak kenal takut. Alsia bertanya apakah elf memiliki keajaiban yang belum pernah dia lihat sebelum telinga panjang menyentuh dagunya dan berkata bahwa mereka tahu bagaimana menggunakannya. Dia berbalik mengatakan bahwa mereka tidak menyukai sihir destruktif ini. Yang dikonfirmasi peri lain yang mengatakan bahwa itu adalah bulan yang merusak dan biadab tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa dalam hal apapun dia senang melihatnya di sini. Dia juga pernah sibuk dengan pekerjaan saya akhir-akhir ini, tetapi kedatangan mereka sangat membuatnya bersemangat sehingga ia menjatuhkan semua yang ia lakukan. Floris bertanya betapa dia tahu. Pria itu menjawab bahwa dia tahu sedikit lebih dari biasanya. Itu semua terhubung dengan miliknya. Pekerjaan anak-anak. Alsia bertanya dengan muram bahwa anak-anaknya adalah balon merah yang benar-benar merah di menara sihir merah. Sang pesulap tertawa. Pemberitahuan notifikasi bahwa ia telah bertemu dengan Raja Lorong-Lorong Gelap, pemimpin balon merah untuk pertama kalinya sebagai A. Pemain. Ketenarannya telah meningkatkan. Reputasinya yang buruk telah meningkat. Sangat kagum saat dia pergi. Bahkan lebih banyak elf telah tiba di gurun neraka. Mereka telah membentuk sebuah kamp pengungsi besar yang dilakukan pria dengan kacamata. Melihat tenda-tenda selama raksasa ini sadar, dia mengepalkan tinjunya dengan mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Dia akan mengubah tempat ini menjadi kota yang baik di mana elf dan manusia akan tinggal. Rekannya dikonfirmasi dan pada saat itu jeritan seseorang terdengar di seluruh gurun neraka. Para pahlawan terkejut mendengar teriakan raja. Peri mereka berbalik. Raksasa bertanya apa yang mereka bicarakan tentang pria itu. Mengatakan dia tidak tahu seseorang berteriak itu. Brown Bear telah tiba. Orang-orang lapis baja mengangkat senjata mereka berteriak bahwa beruang coklat telah tiba. Mereka tahu bahwa pria itu memimpin elf ada di sini. Biarkan dia keluar. Pria botak itu mengatakan bahwa jika dia menyerah dengan damai, mereka tidak akan melakukannya. Mulailah mandi darah. Ini adalah negara beruang coklat yang pertama lulus pesta pencarian raja. Para pahlawan melihat ini. Dalam kejutan raksasa bertanya mengapa orang-orang ini banjir pada bulan Mei muncul dan menyapa mereka mengatakan bahwa dia senang. Dia oke, sekarang bukan waktunya untuk ini. Mereka memiliki masalah besar yang dia katakan dengan suara ketakutan yang dia lihat di forum permainan yang Brown Bear Guild telah mengumumkan pencarian untuk Alsia. Sepertinya mereka sudah tiba di sini. Dia berbalik. Beralih ke Samantha yang memanggilnya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Gadis berambut merah itu bertanya dengan sedih melakukan Alsia katakan apapun. Mereka membuka jendela obrolan pribadi dan mengatakan bahwa dia mungkin sibuk tidak menanggapi pesan pribadi. Apa yang harus mereka lakukan di sana adalah pria botak yang marah di depan mereka. Dia mengatakan bahwa orang-orang ini akan memulai perkelahian sekarang dan mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Orang-orang yang datang berteriak baginya untuk keluar dan
Samantha mengatakan bahwa dia pikir itu bukan masalah. Gadis berambut merah muda itu menambahkan bahwa guild ini memiliki reputasi yang sangat buruk. Gadis berambut merah dikonfirmasi dengan ketidaksenangan bahwa ini benar. Pria botak mengangkat tinjunya menyuruhnya datang. Keluar jika dia tidak, mereka akan menghancurkan semuanya di sini. Penjahat itu sudah diinginkan di negara mereka. Apakah dia pikir dia bisa bersembunyi dari mereka selamanya? Gadis itu menghirup. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya dan bertanya apakah mereka mengancam kulit. Dia hidup dengan mengatakan bahwa Alsia adalah orang yang berbahaya dan jahat yang orang-orang memandangnya dengan terkejut. Bahwa itu gadis itu terkekeh ketika mereka dengan senang hati mengkonfirmasi kata-katanya. Seseorang bertanya apa suara Samantha itu. Lebih dan mengatakan bahwa orang-orang itu datang dan mulai berteriak di sini. Apa pendapat mereka tentang hal itu? Beberapa elf yang marah berjalan ke arah mereka. Lucia mengatakan bahwa orang-orang ini benar-benar kehilangan ketakutan mereka dan menghina Alsia yang dia kutuk. Terbang para pejuang membeku kutukan pendengaran yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Samantha mengarahkan jarinya untuk mengatakan pada peri bahwa mereka mencari Alsia. Mei terkejut berpikir bahwa bahkan penatua yang telah datang temannya. Sesuatu yang mengerikan. Elf itu berjalan ke depan dengan mengatakan bahwa itu luar biasa. Dia dengan marah mengatakan bahwa sebelum mereka bertemu Alsia, mereka akan mengajari mereka sopan santun. Para pria bertanya lagi dengan terkejut. Pria botak itu berbalik ke orang yang duduk dengan gelas. Crow mengatakan bahwa mereka memiliki masalah yang dia katakan karena takut. Dia baru saja menerima pesan dari kelompok yang sedang menuju ke gurun perma. Sang pemimpin terkejut mendengar bahwa partai pencarian lanjutan telah dihancurkan. Dia mencengkeram segelas minuman merah, tetapi kemudian dia melemparkannya ke lantai berteriak apa yang terjadi di sana. Hancur. Pria itu menjawab bahwa ada banyak elf di sana. Kata-kata terdengar bahwa mereka memiliki masalah melihat. Jendela informasi Krun mengatakan bahwa dia sudah tahu mereka bahkan tidak bisa mengurus sesuatu seperti itu di depan. Dia adalah jendela percakapan dengan wakil guild master. Pria beruang coklat laki-laki dia terdengar mengatakan itu. Akan ada percakapan singkat jika dia tahu. Krun bertanya apalagi kata-kata yang terdengar dari jendela dialog itu. Seseorang telah menunjukkan semuanya hidup. Seluruh komunitas baru saja menjadi gila sekarang. Pria botak bersumpah dengan kata-kata terkejut. Didengar dalam publikasi bahwa hobi ini adalah orang yang mengerikan. Menutup matanya dengan mengatakan bahwa itu akan seusianya akan mengerti. Selain itu dia bosan. Si rambut coklat bertanya mengapa dia ingin bertemu dengannya. Memegang staf, penyihir mengatakan itu. Dia memiliki tujuan jika dia membicarakannya. Pertama-tama Alsia mengerutkan kening berpikir bahwa dia benar-benar membutuhkan bantuan dan pada saat yang sama kesempatan muncul dengan sendirinya. Mengapa tidak memanfaatkannya? Lelaki tua itu membelai janggutnya dan mendengar bocah itu setuju. Brunet bertanya apakah dia tahu teknik magis yang dapat mengubah dan mempertahankan suhu tertentu dalam yang dipilih. Space Lunar terkejut dan ditanya apakah dia bisa menjawab mengapa dia membutuhkannya. Kata Alsia yang bingung sehingga dia bisa menjual bunga. Penyihir terkejut meminta bunga yang mengalihkan pandangannya. Toko bunga mengatakan bahwa sejak tokonya masuk gurun sebagian besar bunga terpapar pada matahari yang terik dan tidak bisa tumbuh dengan baik. Lelaki tua itu menjawab bahwa dia bingung karena dia tidak berharap hal seperti itu menatapnya. Alsir menjawab bahwa semua orang bingung setelahnya mendengar tentang ini dan berpikir sendiri dia tahu segalanya tentang dia di padang pasir, tetapi ternyata dia tidak. Lunar bertanya dengan terkejut sehingga semuanya bisa dilihat dari wajahnya menatapnya. Alsia bertanya apakah dia bisa membaca pikirannya. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa memahami emosinya dari wajahnya begitu baik sehingga sistem itu mengkonfirmasi bahwa itu adalah benar. Orang tua itu mencatat bahwa rata-rata orang akan ditunda oleh wajahnya, tetapi dia telah melalui banyak kesulitan. Dirinya sendiri dan sebenarnya lebih jujur tentang perasaannya. Benar. Pahlawan itu terkejut tetapi menegaskan bahwa dia benar-benar tidak menyembunyikan emosinya. Berdiri di depannya, penyihir mengatakan bahwa dia tidak dipukul karena wajahnya tetapi oleh auranya yang tampaknya sangat tidak biasa baginya. Dia adalah seorang penjual bunga dengan aura seorang penguasa yang membuatnya lebih. Lunar yang menarik menambahkan bahwa dia tahu sedikit tentang identitas aslinya, tetapi karena para elf berkumpul di perma gurun dan dia berada di tengahnya, dia ingin bergabung dan mendengar tentang kompetisi dengan pemancing dan rumornya yang telah mencapai. Dia menutup matanya. Dia menambahkan bahwa itu akan menjadi Alsia yang cukup menarik melihat jendela pemberitahuan. Kepala Red Magic Tower Lunar menantikan kerjasama mereka dan membuat janjinya. Sistem melaporkan pencapaian dia yang tahu. Kepala menara ajaib reputasi pahlawan telah meningkat. Dia juga menerima teman prestasi dari bos besar yang secara signifikan meningkatkan reputasinya. Alsia bertanya-tanya apa yang terjadi. Mage meyakinkannya bahwa menara itu akan melakukan penelitian tentang sihir yang akan membantu kebun bunga dan tidak memintanya. Khawatir Alsia bertanya apakah itu terlalu banyak. Pria tua itu menjawab bahwa itu adalah pertanyaan yang sensitif kemudian membukanya mata. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa Alsia tampak tidak menyadari pengaruhnya. Bocah itu memandang para elf dengan terkejut dan lelaki tua itu menjelaskan bahwa ia memiliki hubungan yang unik dengan mereka yang membuat bahkan yang paling kuat di dunia ini endus. Lunar menjelaskan bahwa menara dan kerajaan Rachel berada dalam situasi yang berbeda. Alsia bertanya apakah kerajaan itu menganggapnya sebagai orang tua yang tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa itu adalah masalah perspektif yang menggeser tatapannya. Lunurnya bahwa dia sudah cukup berbicara dan ingin memperkenalkan orang-orang yang akan membantu dia memperkenalkan 3 murid dari menara masing-masing mengenakan topi merah. Salah satu dari mereka bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang sedang terjadi di sini dan mengenali Alsia sebagai pemain. Krun telah mengeluarkan daftar yang diinginkan karena mereka saling menyapa dan janji merah untuk merawatnya. Bertanya-tanya mengapa mereka bertemu. Seperti orang-orang gila ini menugaskan para siswa untuk membantu di toko bunga dan semua orang sepakat pemikiran merah dengan ketidaksenangan.
Bagaimana semuanya bekerja. Pria yang dikelilingi oleh simbol-simbol yang bersinar mulai melemparkan mantra dan portal ke padang pasir terbuka di depan. Tentang dia para pahlawan berseru mengenali sihir spasial dan sistem melaporkan bahwa mereka telah menyaksikan sihir besar. Dari kepala menara ajaib, teriakan terdengar guild pertama yang dikalahkan oleh para elf di layar. Sebuah situs web dibuka di mana pria berambut hijau itu mengatakan bahwa saluran TV Fuka bersama mereka adalah anggota Asosiasi Hutan WLA dan Luxi. Namanya Fuka. Dia berdiri di depan kamera dan jendela informasi yang mengatakan bahwa ini adalah siaran langsung yang tidak terjadwal yang saat ini ia syuting melalui kamera dalam game. Jadi tidak ada pengeditan. Dia mengikuti peri yang sekarang tinggal di gurun perma dan merupakan pusat dari semua percakapan di dunia. Luciam berdiri di depan orang-orang yang berbaring di tanah dengan dahi mereka di tanah. Streamer bertanya apakah mereka bisa melihatnya. Juga para pemain yang berdiri di kepala mereka berasal dari cekungan persekutuan beruang brown di tengah dan Arma. Haknya pria itu melambai di depan kamera mengatakan bahwa dia sedang syuting dari jauh menggunakan zoom. Dia yakin itu. Mereka berdua adalah beberapa pemain terbaik tidak hanya di guild mereka tetapi juga di peringkat keseluruhan game ini. Tidak mungkin untuk tidak mengenali mereka. Fuka melirik jendela informasi yang berteriak bahwa betapapun dikalahkan para elf. Mereka dengan tangan telanjang. Jendela komentar muncul di depannya menanyakan seberapa kuat para elf. Seseorang bertanya jika level NPC seharusnya tidak rendah. Komentator menjawab bahwa itu harus NPC dengan nama. Bukankah mereka melihatnya? Sebelumnya selama pengepungan terakhir kali peringkatnya baik dan NPC hanya diolesi menurut rumor raja. The Elf adalah manusia bukan dia. Mengapa para elf tidak setia kepada semua manusia? Belum ada yang dikonfirmasi tetapi komentator berpikir Fuka akan dapat memberitahunya bahwa streamer melihat komentar yang mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa membayangkan ini. Hanya setengah jam sudah ada 3.000 pemirsa dari awal pemukulan brutal. Tidak ada pertempuran yang belum. Bahkan berlalu setengah jam. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk guild beruang coklat yang dia nantikan. Senang mengatakan bahwa lawan mereka bukan pemain tetapi NPC sederhana dan sekarang mereka berdiri di kepala mereka di gurun di pinggiran benua. Ini adalah semua orang di guild beruang coklat menjadi gila. Sekarang Fuka melihat Saw a message that yes,